Croissant dari adonan Danish pastry yang enak banget. Tentu saja pembuatannya gampang teman-teman. Kalau baru matang, crunchy luarnya ya. Tapi kalau sudah dingin, lembut seperti roti. Adonan Danish pastry ini juga bisa kalian jadikan crumboloni. Bisa kalian bentuk bermacam-macam. Adonan kulit yang sudah dilipat tahap akhir, itu bisa kalian simpan di freezer. Jika dibutuhkan, normalkan suhunya. Itu siap kita gunakan. Pinggirnya jangan dibuang, lilitkan aja ke keju ya teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Yuk kita buat sama-sama. Biar nggak gagal paham, tonton sampai habis ya videonya. Langsung aja kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Pertama aku membuat biang dulu dari ragi 7 gram. Kemudian ditambah gula 1 sendok makan. Ditambah terigu 1 sendok makan juga. Kemudian beri air secukupnya. Lalu kita sisihkan. Kemudian di baskom yang bersih, aku sudah menyiapkan tepung terigu cakra kembar 500 gram protein tinggi, susu bubuk 20 gram, garam 1 gram, kemudian gula aku pakai 60 gram. Lalu aku aduk sampai tercampur rata bahan-bahan keringnya dulu seperti ini. Pastikan adonan biang kita tadi sudah berbusa ya, seperti itu. Barulah kita lanjut. Kemudian aku menimbang butter sebanyak 100 gram. Boleh kalian ganti sama margarin ya untuk lebih ekonomis. Kemudian aku siapkan susu UHT, suhu ruang. Kemudian dicampur rata ke adonan. Ya teman-teman, untuk resep lengkapnya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Ini aku campur rata. Aduk rata, bisa tambahkan air juga. Jadi susu UHT dan air sampai bergantian sampai habis ya. Nah setelah itu, setelah semua bahan kering itu menjadi basah, barulah kita masukkan ragi instan tadi yang sudah aktif. Kemudian aku ulenin, jadinya seperti ini ya teman-teman, sampai kalis aja, nggak perlu sampai elastis. Kemudian aku masukkan butter yang udah aku timbang tadi sebanyak 100 gram. Lalu aku uleni lagi sampai kalis dan tidak lengket lagi di tangan. Apabila kita lebarkan itu ada terlihat window pane ya teman-teman. Seperti kita pembuatan roti. Ini boleh di mixer ya teman-teman kalau mau lebih praktis, kalau kalian bikin banyak. Jadi seperti kita mixer adonan roti. Cuman perbedaannya kalau ini nanti kita taruh lemak lipat lagi di dalam adonannya. Itu perbedaannya. Makanya di sini banyak sekali butter di adonan croissant atau Danish pastry ini. Ini sesekali aku banting teman-teman supaya lebih cepat kalis ya teman-teman. Kalian bisa gunakan cara apapun, yang penting adonan kalian itu jadinya kalis. Setelah adonan ini kalis, barulah aku simpan ke dalam kulkas. Jadi sebelum aku simpan di kulkas, ini aku ambil adonan 180 gram untuk diberi warna merah. Di atasnya itu biar beda warnanya. Lalu kita sisihkan dulu yang adonan yang 180 gram yang untuk dicampur red velvet pasta ya. Kita kerjakan dulu yang adonan yang banyaknya ini, kemudian kita bungkus sama plastik wrapping. Lalu masukkan dalam kulkas sekitar 30 menit. Tujuannya biar adonan kita itu lebih lentur. Disimpan di freezer ini makin lama makin bagus ya teman-teman. Ini aku tadi sekitar 4 jam ya. Nah lanjut aku memberi warna dan pasta red velvet merah ya Topieco untuk yang adonan yang sisa 180 gram tadi. Nah setelah tercampur rata, kita aduk-aduk seperti ini aja sampai tercampur rata, sampai halus. Sesekali aku banting-banting, pokoknya harus kalis ya teman-teman. Barulah nanti kita simpan di plastik wrapping untuk nanti kita aku siapkan lemak lipat sebanyak 180 gram. Aku pakai Korsvet ini ya teman-teman, pakai gold bullion. Memang lemak khusus untuk puff pastry. Kemudian aku taruh di kertas roti yang anti lengket, ditipiskan seperti ini. Buat ukuran 25 kali 10 cm. Nanti untuk kita isikan ke adonan yang kita masukkan kulkas tadi. Dan ini kita simpan dulu di kulkas biar lebih set, lebih kokoh ya. Lanjut setelah kita masukkan kulkas sekitar 15 menit. Kemudian kita keluarkan adonan yang pertama tadi yang masuk freezer beserta lemak lipat. Alas kerja kita taburin terigu biar nggak lengket. Adonan juga kalau terlalu lengket kita taburin terigu juga. Yang penting jangan menambahkan terigu ke adonan kita. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian
langsung kita gilas. Rolling pinnya juga dikasih taburan terigu ya, biar nggak lengket. Kalau mau lebih enak pakai rolling pin yang besar ya. Aku karena patah rolling pin jadi pakai yang kecil gini aja. Aku pakai pipa untuk pembungkus aliran listrik ya teman-teman. Kemudian taruh lemak lipatnya di adonan pertama tadi. Bisa kita lebarkan kalau terlalu kecil supaya ketutup semua lemak lipatnya dengan adonan. Yang pasti jangan sampai lemak lipatnya terkeluar ya teman-teman. Jangan sampai bocor, usahakan. Kalau memang di bagian belakangnya itu agak mau bocor, segera taburin terigu. Kuncinya taburin terigu apabila adonan itu mulai lengket atau mulai kelihatan akan robek atau terkeluar lemak lipatnya. Setelah itu kita ratakan pinggirannya, dikunci biar rapat. Jadi ketika kita gilas nanti enggak terkeluar. Karena ini masih dingin, lemak lipatnya juga masih dingin, aku langsung aja teman-teman. Nah, langsung digilas, ditipiskan dengan ketebalan masih sekitar 2 cm untuk kita nanti lipat double ya. Yang pertama ini double, barulah nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Ini aku lebarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini lipatan double ya, seperti ini kalau double. Setelah ini kita bungkus sama plastik wrapping, barulah kita masukkan dalam kulkas lagi sekitar 30 menit ya teman-teman. Supaya lapisan layernya itu lebih kokoh, lebih terbentuk ya. Pinggir-pinggirnya bisa dirapikan biar sama, ujung-ujungnya bisa ditarik-tarik itu teman-teman. Kalau ada mau bocor seperti saya bilang tadi, tambahkan aja tepung terigu di atas permukaannya. Nah, ini setelah seperti ini, lipatannya 4 seperti itu ya. Ini double, barulah kita tipiskan sedikit, masukkan di dalam freezer lagi. Lanjut teman-teman, setelah dari freezer sekitar 30 menit aku keluarkan. Kemudian aku lanjut untuk menggilas kembali seperti tadi. Ini nanti untuk lipatan yang single ya, lipatan kedua single. Jangan lupa atasnya taburin terigu sambil kita lebarkan ya pakai rolling pin tadi. Kemudian kita lipat single seperti ini. Bisa kita rapikan pinggir-pinggirnya biar ketebalannya sama. Dan di rolling pin lagi, jangan lupa masukkan lagi ke dalam freezer. Tapi sebelumnya kita bungkus lagi sama plastik wrapping seperti tadi lagi. Plastiknya pakai yang tadi aja ya teman-teman, nggak usah diganti-ganti. Lanjut, setelah itu kita keluarkan lagi. Kemudian kita roll lagi seperti biasa. Ini untuk tahap akhir, untuk kita tambah sama adonan yang merah yang kita simpan di kulkas tadi ya teman-teman. Nah, adonan merahnya kita keluarkan juga, kita tipiskan seukuran. Ini aku pakai ukuran 50 kali 20 cm. Jadi sesuaikan dengan ukuran yang mau kita bikin ya teman. Di roll yang merahnya sama ukurannya panjang dan lebarnya dengan yang putih. Kemudian kita rekatkan di bagian atas sambil kita rapikan seperti ini, kita tekan-tekan supaya nempel. Nah, seperti itu aja, harus sama ya, harus ketutup semua. Bagian bawahnya sama warna merah. Apabila ada yang bocor-bocor dicek, itu bisa ditambahkan terigu di atasnya untuk ditutup. Nah, setelah seperti ini barulah kita simpan lagi di kulkas sebentar biar lebih set nanti ketika kita cetak atau kita potong-potong ya. Masukkan aja kulkas cukup 15 menit di freezer ya teman-teman. Setelah masuk freezer lagi, aku keluarkan lagi teman-teman. Seperti ini aku lebarkan sambil dirapikan dulu, barulah kita potong, dimelintangkan ya teman-teman, diukur pakai penggaris. Nanti ukurannya panjangnya itu 10 cm. Nanti baru kita bagi dua ya, satu. Nah, pinggirnya itu bisa kita pakai untuk dililitkan di keju nanti ya. Jadi jangan dibuang pinggir-pinggirnya ini teman-teman. Ini bagiannya nggak rapi ya, tapi sayang kalau mau dibuang. Setelah diukur pakai penggaris biar sama rata ya teman-teman, seperti ini. Ini juga bisa jadi untuk kromboloni ya teman-teman. Kalau kromboloni aku biasanya pakai 10 cm tingginya, untuk panjangnya ngikut aja lingkarannya nanti. Tapi karena ini mau dibikin croissant, jadi 10 cm itu aku bagi dua lagi menjadi seperti ini ya. Kemudian langsung kita gulung seperti ini. Gulungnya sambil dipadatkan ya teman-teman. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita gulung semua sisa adonan. Nanti barulah kita
fermentasi atau proofing, biarkan sampai mengembang menjadi 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup nanti ya pas proofingnya. Ini setelah 2 jam teman-teman, siap di open. Terlebih dahulu aku sudah panaskan oven tadi ya di suhu 150 derajat Celcius. Karena ini berwarna jadi nggak bisa dipakai suhu tinggi. Kalau suhu tinggi nanti warnanya jadi butek, jadi jelek warnanya, nggak cantik lagi merahnya. Di lain tempat aku menyangrai kacang almond. Ini untuk ditaburkan di atasnya nanti. Ini setelah 15 menit pengopenan. Dan tara, ini hasilnya setelah 20 menit pengopenan. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman. Ini kalau baru matang crunchy banget, tapi kalau setelah dingin ini jadinya seperti roti biasa, roti yang mengandung butter banyak. Jadi wangi banget ketika kalian mengopen itu. Gimana teman-teman, kalian tertarik untuk mencobanya? Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Yang belum subscribe, monggo di subscribe agar dapat resep-resep terbaru dari saya. Akan juga lonceng notifikasinya. Mohon like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.